Oke, ini ada komentar. Betul tidak, dengan siapapun kita menikah pasti akan selalu dihadapkan dengan berbagai ujian. Jadi tergantung personilnya dalam menghadapi persoalan demi persoalan. Karena berumah tangga itu ibadah terpanjang. Nah, benar. Kita berumah tangga, kita menikah sama orang yang kita pilih ya. Kalian menikah itu bukan sama orang yang dijodohkan. Bukan sama orang yang kalian kutip di pinggir jalan. Pasti kalian memutuskan menikah untuk kalian dengan orang yang kalian yakini, dengan orang yang memang sudah kalian pacari, orang yang memang kalian sudah kenal bertahun-tahun atau enggak gitu ya. Kalau memang takdirnya macam aku cuman sebentar memutuskan menikah, ya memang mungkin takdirnya seperti itu. Tapi manusia zaman sekarang itu sulit untuk bertahan kepada pilihan. Manusia sekarang itu sulit untuk bertahan pada pilihan. Ujiannya sedikit aja kadang dia udah mencak-mencak. Apalagi ujiannya banyak. Makanya kita harus selalu bersyukur. Jangan pandang ke atas, pandang ke bawah. Ini aku kasih satu contoh ya. Orang di sekitar aku yang aku kenal, dulu dia adalah hubungannya itu, dulu dia sama suami orang. Dulu hubungannya itu berhasil dari hasil selingkuhan. Misalnya pacarnya ini punya pacar, dia selingkuhan, lepas itu menikah. Dan sampai proses pernikahan itu terjadi, ternyata si laki-laki ini selingkuh. Tapi dia tidak bisa menerima, tidak bisa memaafkan, tidak bisa mentoleransi gitu. Jadinya bercerai. Dia tidak ingat apa perbuatannya dulu, apa yang dilakukannya dulu, dan mungkin itulah balasannya yang seharusnya dijalanin gitu loh, diterima gitu ya, udah dimaafkan gitu, coba diperbaiki, dirubah gitu. Tapi jarang ada manusia begitu. Dan orang yang sekitar aku yang aku lihat mereka yang tumbuh daripada misalnya perempuan yang memang hidupnya itu dari simpanan, lepas itu menikah, lepas itu tak akur, bercerai, dan terjun lagi menjadi simpanan lagi, dan terjun lagi dengan dunia hitamnya lagi, terjun lagi dengan dunia malamnya lagi, terjun lagi dengan masa lalunya lagi. Dan aku itu menghindari yang seperti itu. Makanya ujiannya walaupun sedar-derdor ini dijalani gitu. Dan jangan kita sebagai istri yang kita pandang itu hanya harta, hanya duit. Kalau laki-lakinya tidak selingkuh, tidak KDRT, tidak judi, tidak mabuk, tidak narkoba, hanya miskin, syukurin, doakan. Doa istri itu mustajab sampai ke langit meledak. Doakan, ya Allah, lapangkanlah rezeki kami. Kalaupun gak dikasih kaya, kasih cukup aja gitu, hatinya lapang. Karena orang kaya ini sejujurnya hatinya gak tenang, bun. Orang kaya ini stres, apalagi pengusaha itu dihasilkan bukan dari harta utuhnya dia, itu bukan. Pengusaha itu naik, maju, bisnisnya berkembang itu daripada utang yang duitnya harus berputar. Makanya kalau satu usahanya drop, stres karena tagihan bank tiap bulan harus bayar utang, ada cicilan mobil, cicilan rumah, cicilan motor gitu. Karena manusia sekarang ini, kalau dulu gajinya 2 juta cukup untuk makan minum, naik gajinya 5 juta, terus berani ngambil KPR rumah, berani ngambil KPR motor, utang motor gitu. Drop lagi gajinya, udah pening ngebayar rumah kayak mana, karena rumah bukan sebulan 2 bulan harus dibayar, motor sebulan 2 bulan bukan harus dibayar. Jadi selagi ujiannya itu bukan selingkuh, bukan pukul, bukan judi, bukan narkoba,
Kalau bisa dipertahankan, pertahankan, jangan cepat sangat mengakhiri rumah tangga, dinikmati, dijalanin, bahagia, ciptakan bahagia. Karena sebenarnya bahagia itu kita nyiptakan sendiri, Bun. Hakikatnya bahagia itu kita nyiptakan sendiri, bukan karena uang. Uang itu hanya pelarian, ya. Uang itu hanya pelarian. Buktinya aja orang-orang kaya itu, artis-artis itu nggak akan cerai, Bun. Kalau memang kebahagiaannya itu ada, duitnya ada tapi kebahagiaannya nggak ada, duitnya ada kebahagiaannya nggak ada. Makanya jangan dipandang daripada itu, pandangnya itu kebahagiaan kita, hati kita ini. Kalaupun tidak bahagia, kita menciptakan bahagianya, kita mencari kebahagiaannya gitu ya, gitu ya, ya ikut aja ya gitu.